Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrian Anggar Saputra, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjarnegara, Angkatan 4 Kelompok 3, tahun 2022 BPSDM Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Saya telah mengidentifikasi 6 isu yang ada di lingkungan kerja saya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Saya jabarkan dampak serta pihak yang terdampak dari isu-isu tersebut. Yang pertama, proses pelayanan pendaftaran KIR online merupakan wujud smart governance yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan KIR kendaraan mereka pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Dalam kondisi saat ini, masih banyak masyarakat yang belum dapat literasi yang baik untuk mengoperasikannya. Hal ini berdampak pada penggunaan aplikasi dan pelayanan KIR yang kurang maksimal. Isu ini berdampak kepada masyarakat di mana mereka harus langsung datang dan mengantri dalam mendaftarkan KIR kendaraan mereka dan juga mengakibatkan antrian yang panjang pada loket pendaftaran. Pada isu selanjutnya, penggunaan persediaan keperluan kantor seperti penggunaan kertas dan alat-alat lainnya merupakan penunjang kelancaran dalam proses kerja yang baik. Informasi tentang ketersediaan peralatan yang digunakan merupakan hal yang penting. Namun, pada kondisi saat ini, tidak tersedianya buku pembantu untuk mencatat segala pemakaian persediaan berdampak terhadap tidak terukurnya penggunaan persediaan yang mengakibatkan ketidaksiapan persediaan saat dibutuhkan. Dan pihak yang terdampak dari isu ini yaitu pegawai yang bertugas memenuhi kebutuhan persediaan dan pegawai yang akan menggunakan persediaan. Perjalanan dinas merupakan hal yang sering dilakukan oleh pegawai dinas perhubungan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melakukan monitoring kepada pos-pos atau dalam kegiatan kolaborasi dengan instansi lain. Dalam perjalanan dinas pastinya diperlukan dokumen yang menerangkan dari kegiatan tersebut dalam pelaporannya. Dalam pelaksanaannya, dalam pembuatan dokumen SPPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara masih belum tersusun dengan rapih dan belum terdapat mekanisme yang baik. Mekanisme pembuatan dokumen SPPD yang belum tertata rapi berdampak pada proses pelaporan nantinya oleh pegawai yang bersangkutan. Pihak yang terdampak yaitu pegawai yang bertugas dalam pembuatan laporan SPPD. Wujud dalam menjadi smart governance yaitu dengan memberikan program aplikasi yang dapat membantu pekerjaan agar tercapainya tujuan itu sendiri. Dengan adanya aplikasi SIMDA MG atau FMIS sangat membantu dalam proses pembuatan laporan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pegawai yang belum bisa mengoperasikan aplikasi SIMDA MG atau FMIS dengan baik karena minimnya literasi penggunaan aplikasi tersebut. Kurangnya literasi dalam penggunaan aplikasi SIMDA MG ini akan menghambat pegawai dalam mengerjakan laporan pekerjaannya. Pihak yang terdampak dari isu ini yaitu dari segi dinas yang telat memberikan hasil pelaporannya di aplikasi SIMDA NG dan dinas terkait yang membutuhkan pelaporan itu sendiri, dalam hal ini BPKAD. Pada aplikasi SIMDA NG atau FMIS, ini sudah sangat membantu pegawai dalam proses pelaporan keuangan. Namun, masih terdapat kendala dalam proses penginputan data ke dalam aplikasi, di mana kode rekening yang terdapat di DPA dengan aplikasi SIMDA NG atau FMIS terdapat perbedaan. Dampak dari isu ini yaitu proses penginputan memakan waktu yang seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat. Pihak yang terdampak dari isu ini yaitu pegawai atau operator aplikasi harus mencari kode dari rekening yang akan diinputkan. Dalam mewujudkan smart governance, kini semua instansi membuat sebuah aplikasi layanan yang dapat diakses dimanapun. Dalam hal ini yaitu dalam proses pelaporan pajak yang dapat dilakukan di mana saja instansi itu berada tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Namun dalam praktiknya, saat ini masih banyak pegawai yang minim literasi dalam penggunaan sistem pelaporan pajak pada e-Bupot. Dampak dari isu ini yaitu proses pelaporan pajak dengan menggunakan e-Bupot belum maksimal. Isu ini berdampak kepada pegawai yang bertugas melaporkan pajak tidak tepat waktu. Untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG, urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini, kita bisa melihat dari total dan ranking,
sehingga yang menjadi core issue yaitu belum optimalnya dalam penyusunan dokumen SPPD. Selanjutnya, saya analisis penyebab core issue dengan menggunakan teknik fishbone diagram. Pada diagram ini, kita bisa melihat penyebab belum optimalnya dalam penyusunan dokumen SPPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, kurang memperhatikan kerapian penyimpanan dokumen SPPD dan kurang memaksimalkan teknologi. Yang kedua, material. Kurangnya tempat pendukung dalam penyimpanan dokumen SPPD dan belum adanya buku pembantu Banjar dalam SPPD. Yang ketiga, metode. Rendahnya sosialisasi dalam penyusunan SPPD dan banyak bukti SPPD yang tidak urut. Yang keempat, milieu. Kurangnya kerjasama antar pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan bendahara dan tidak adanya tindak lanjut terhadap penyusunan yang tidak rapi. Untuk penyelesaian core issue tersebut, saya memiliki beberapa gagasan kreatif penyelesaiannya. Yang pertama, membuat aplikasi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, membuat penyimpanan atau folder khusus untuk SPPD pada PC. Yang ketiga, menyediakan owner khusus untuk dokumen agar terlihat lebih rapi. Yang keempat, membuat penyimpanan online pada Google Drive agar dapat diakses ke depannya secara daring.